Ada satu fakta penting tentang pertahanan Indonesia yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang mengira kekuatan militer hanya soal membeli senjata tercanggih dari luar negeri. Padahal, dalam geopolitik modern, justru kemampuan membuatnya sendiri yang menentukan apakah sebuah negara benar-benar berdaulat atau hanya sekedar kuat di atas kertas. Dan di titik inilah, rudal Erhan Indonesia mulai mengambil peran yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Karena Erhan bukan hanya soal senjata, ia adalah soal pilihan strategis. Pilihan untuk tidak selamanya bergantung dan keputusan untuk berdiri di atas kemampuan sendiri. Asia Tenggara dikenal sebagai kawasan yang relatif stabil, tetapi stabilitas itu berdiri di atas keseimbangan yang rapuh. Ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk perang terbuka. Ia hadir dalam bentuk drone, pesawat terbang rendah, dan manuver udara cepat yang sulit dideteksi. Erhan dikembangkan tepat untuk konteks ini. Sistem pertahanan udara jarak pendek yang fokus melindungi bukan menyerang. Dirancang untuk menghadapi ancaman rendah dan cepat, Erhan menjadi jawaban Indonesia terhadap realitas peperangan modern. Dan yang sering luput disadari, sistem seperti inilah yang justru paling sering digunakan dalam skenario nyata. Namun, kekuatan utama Erhan tidak terletak pada angka spesifikasi atau klaim teknologi. Kekuatan sebenarnya ada pada cara Indonesia membangunnya. Tidak terburu-buru, tidak lompat terlalu jauh. Indonesia memulai dari kebutuhan paling dasar TNI, lalu membangun kemampuan industri pertahanan nasional secara bertahap. Erhan lahir dari kolaborasi antara militer sebagai pengguna, industri pertahanan nasional sebagai produsen, dan lembaga riset sebagai pengembang teknologi. Prosesnya panjang, dimulai dari desain, uji statis, uji terbang, kegagalan teknis, perbaikan, dan pengujian ulang. Dan disinilah banyak negara gagal karena tidak sabar menghadapi proses. Pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah berapa banyak rudal Erhan yang sudah diproduksi Indonesia? Jawabannya sederhana namun penting. Angka pastinya tidak dipublikasikan, bukan karena tidak ada, tetapi karena dalam sistem pertahanan modern, transparansi berlebihan justru menciptakan kerentanan. Yang dapat dipastikan adalah Erhan telah memasuki fase produksi terbatas dan evaluasi operasional. Ini berarti sistem tersebut tidak lagi sekedar konsep. Dan menariknya, banyak yang tidak menyadari bahwa negara-negara besar pun melakukan hal yang sama. Menyimpan angka produksi sebagai bagian dari strategi, bukan rahasia kosong. Lumajang, kami mengucapkan Wajra! Pengembangan Erhan memang membutuhkan investasi besar di awal, terutama pada riset, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Namun biaya per unitnya jauh lebih efisien dibandingkan sistem impor sekelasnya. Inilah logika jangka panjang yang sering diabaikan publik. Semakin lama Indonesia memproduksi sendiri, semakin murah biaya per unitnya. Semakin banyak insinyur lokal terlatih, semakin kecil ketergantungan teknologi. Dan pada akhirnya, semakin kuat posisi tawar Indonesia di meja diplomasi. Karena dalam geopolitik, efisiensi teknologi adalah bentuk kekuatan yang paling senyap. Penting untuk meluruskan satu hal, hingga saat ini, rudal Erhan Indonesia belum pernah digunakan dalam operasi tempur nyata. Semua peluncuran yang tercatat merupakan bagian dari uji teknis dan pengembangan. Ini bukan tanda kelemahan, justru menunjukkan kehati-hatian strategis. Dalam pengujian tersebut, Erhan menunjukkan tingkat keandalan dan akurasi yang sesuai dengan kelasnya. Ia bukan senjata presisi ekstrim, tetapi sistem pertahanan yang stabil, konsisten, dan dapat diandalkan. Dan dalam banyak skenario pertahanan udara, konsistensi jauh lebih penting daripada klaim presisi berlebihan. Menariknya, kemampuan Indonesia mengembangkan Erhan tidak memicu kepanikan regional. Negara-negara ASEAN memandangnya sebagai langkah wajar, bahkan masuk akal, karena Erhan bersifat defensif, bukan ofensif. Ia melindungi, bukan mengancam.
Di tingkat global, langkah ini meningkatkan kredibilitas Indonesia. Dunia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai pembeli alutsista, tetapi juga sebagai negara dengan kapasitas industri pertahanan yang berkembang. Dan dalam diplomasi militer, persepsi seperti ini bernilai sangat tinggi. Lebih dari sekedar senjata, Erhan adalah pesan strategis. Pesan bahwa Indonesia tidak mudah ditekan oleh embargo. Pesan bahwa kedaulatan hari ini tidak hanya soal batas wilayah, tetapi juga soal penguasaan teknologi. Negara yang mampu memproduksi alutsista sendiri memiliki kebebasan menentukan sikap, kebebasan untuk berkata tidak, kebebasan untuk memilih mitra, dan kebebasan inilah yang menjadi mata uang paling mahal dalam geopolitik modern. Erhan mungkin tidak sering muncul di headline media internasional, namun ia tumbuh dalam diam, menguat melalui proses, dan menjadi fondasi penting bagi masa depan pertahanan Indonesia. Jika kamu sampai di bagian ini, tuliskan di kolom komentar pendapatmu. Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pertahanan? Tekan like agar pembahasan strategi seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang peduli pada masa depan bangsa. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena ke depan kita akan terus membahas teknologi militer, geopolitik, dan strategi Indonesia dari sudut pandang yang jernih, rasional, dan berpihak pada kepentingan nasional. Karena memahami pertahanan bukan tentang perang, tetapi tentang menjaga Indonesia tetap berdaulat. Dan saya juga berharap kepada seluruh masyarakat bahwa kita harus bangga karena kita sudah one step ahead dan sudah sejajar dengan negara-negara lainnya dalam hal alutsista khususnya di dalam kesenjataan artileri Medan.